Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirannya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang mencintai kami, yang maha kuasa, yang terus mencukupkan segala kebutuhan kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami berdoa dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Filemon pasalnya yang pertama, ayat ke-8 sampai ayatnya ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada aku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa kitab Filemon ini merupakan kitab yang terpendek di antara tulisan-tulisan Paulus. Hal yang dibahas di dalamnya juga bersifat sangat pribadi, di mana Paulus menjadi penengah dalam perselisihan antara Filemon dan Onesimus. Walaupun demikian, pesan dan nilai yang terkandung di dalam tulisan ini begitu kaya, sehingga cukup mengherankan
jika kitab ini jarang sekali dikhotbahkan. Nah, setelah Paulus menulis surat kepada Filemon dari dalam penjara, ia meminta supaya Filemon menerima kembali Onesimus yang dulunya pernah mengecewakan dia. Memang hubungan antara Filemon dan Onesimus tidaklah harmonis. Onesimus dulunya bekerja sebagai hamba atau budak atau pembantu bagi Filemon. Tetapi Onesimus melakukan kesalahan pada masa itu hingga mengecewakan hati tuannya Filemon. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar Onesimus ini mencuri dari Filemon dan ia kabur. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh Onesimus, di sana dijelaskan bahwa Filemon itu dikecewakan olehnya dan ia tidak mudah lagi percaya kepada Onesimus. Namun di sana dijelaskan bagaimana Paulus meyakinkan Filemon bahwa Onesimus yang sekarang telah berubah, telah memiliki hidup yang berbeda dari sebelumnya. Ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat baik bagimu maupun bagiku. Malahan Paulus menyebutnya dengan sebutan anakku, buah hatiku. Memang Onesimus dicap sebagai pribadi yang gagal pada masa itu, pada masa di mana ia belum berubah, yang merugikan bahkan mengecewakan hatinya Filemon. Namun ia telah berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pemberitaan Rasul Paulus. Di dalam Alkitab tidak ada catatan bagaimana Paulus dan Onesimus bisa berjumpa, tapi intinya adalah perjumpaan mereka mengubahkan Onesimus itu sendiri. Lebih dari itu, Paulus melihat lebih jauh kepada kerangka rancangan Allah dengan berkata, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Ia berkata kepada Filemon, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Saudara, dua hal yang besar yang Paulus minta kepada Filemon. Yang pertama adalah menerima kembali Onesimus, yang berarti penerimaan yang penuh dengan pengampunan tanpa terikat pada masa lalu yang telah dilakukan oleh Onesimus itu sendiri. Memang dia pernah melakukan kesalahan, tetapi ia telah diubahkan oleh Tuhan Yesus dan bertobat. Kedua, bukan hanya sekedar menerima, tetapi menerimanya sebagai saudara, bukan lagi sebagai budak atau hamba atau pembantu. C.S. Lewis pernah berkata, semua orang mengatakan bahwa mengampuni adalah ide yang indah, sampai mereka harus memberikan pengampunan itu sendiri. Pasti ini tidak mudah untuk Filemon untuk mengampuni, menerima kembali. Tetapi bukan berarti tidak bisa, bukan? Karena Paulus pun mengenal Filemon sebagai pribadi yang penuh kasih. Saudara, memori akan orang-orang yang pernah menyakiti kita, mengecewakan kita, atau bahkan merugikan kita, mengkhianati kita, sepertinya selalu ada dalam pikiran dan hati kita. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah menerima pengampunan dosa dari Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, harusnya bisa memberikan pengampunan bagi orang lain, memberikan pengampunan jauh lebih indah dan melegakan hati daripada mendendam kebencian yang membusukkan hati kita sendiri. Dalam ayat 17 sampai ayat 19 berkata, Paulus siap membayar utang daripada Onesimus kepada Filemon. Ia mengatakan bahwa pengampunan membutuhkan penebusan, sama seperti Kristus menebus hidup kita. Artinya Paulus tidak hanya mengajarkan tentang Kristus, kasih Kristus, tetapi ia juga meneladani kasih Kristus itu sendiri atau pribadi Kristus itu sendiri. Secara tidak langsung Paulus sedang mengajak Filemon untuk memandang kepada salib Kristus dan memandang pada pengampunan yang telah ia terima dari Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku dari kasih itu, supaya orang melihat bahwa kita adalah garam dan terang dunia seperti harapan daripada Kristus itu sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.